Oh, susah banget dan bikin saya stres banget. Bayunya bilang, aku tanya ini translationnya dari English ke bahasa apa ya? Terus dia bilang, pakai bahasa Indonesia. Oke, mulai. Gak ada sekolah, gak ada kuliah, gak ada kursus, tapi mampu lancar fasih bahasa Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bagaimana video reaction mengenai tentang bule yang berasal dari negara Romania. Dikatakan actionnya dalam menyampaikan bicara bahasa Indonesia, kemahiran tutur katanya guys, memang sangat-sangat dikatakan sebagai orang Indonesia. Begitu pas banget guys. Bagaimana penjelasan beliau apabila saatnya kok bisa sekali lancar bahasa Indonesia. Bule Romania kok bisa fasih bahasa Indonesia? Belajar di mana? Dan ini merupakan dari channel Christina Surya. Seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Orang baru kenal saya dan baru dengar saya ngomong bahasa Indonesia, tenang suka bingung orangnya, tapi aku bilang nggak apa-apa, tenang, nanti lama-lama ngerti arti saya juga. Mau tahu rahasia saya dari mana saya belajar banyak banget bahasa Indonesianya juga? Siapa? Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita mau ngomong tentang subjek Tina bule. Jadi kan banyak yang nanya, Tina bule tapi kok bahasa Indonesianya lancar banget gitu. Ya, lancar belajarnya banget. gimana atau di mana gitu ya. Gimana ya? Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Siap. Bagaimana fasihnya lancar bahasa Indonesia bule dari Romania guys? Pas banget actionnya guys, luar biasa. Tina Bule's Adventure. Wow. Nah, jadi gimana dong? jadi Tina bule kan di sini udah 7 tahun ya? 6 tahun? 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. Indonesia 6 tahun gitu. Terus 2 tahun, 3 tahun itu belum bisa bahasa Indonesia ya? Belum, karena aku nggak coba juga belajar, soalnya bahasanya baru banget, tapi lama-lama habis mungkin di Indonesia lebih dari 2 tahun, saya sudah mulai ngerti ya. Tapi enggak semua sih, sampai sekarang aku kadang-kadang suka bingung itu artinya apa. Tapi ya lama-lama pasti belajar lah. Tapi cuman pas awal mau mulai ngomong, masih malu, masih kayak malu-malu. Gimana ya? Jadi karena sama saya itu kan sebenarnya juga banyak ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi nggak banyak latihan bahasa Indonesia gitu. Terus jalan 2 tahun gitu, mulai masih kerja modeling gitu, ya kan? Ketemu klien yang cuman bisa bahasa Indonesia, yaitu di situ mulai latihan di situ. Betul ya, dan juga ya sama ya paling banyak sama klien atau sama ya orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu aku enggak malu ya, karena itu aku kalau nggak ngomong orangnya nggak ngerti. Terus itu yang push saya banget learning Indonesian. Tapi juga banyak yang tanya, kok gimana sih bisa belajar bahasa Indonesia? Terus aku balas kelamaan di sini gitu. Kelamaan di sini. Sebenarnya aku nggak ambil kursus ya, atau apapun, ada teacher, nggak pernah. Nggak ada kursus, nggak ada les, nggak ada sekolah gitu. Karena harus berbaur gitu, harus ngobrol sama orang gitu, karena di sini semuanya belum semuanya bisa bahasa Inggris gitu. Dan orangnya suka bawel. Bawel apa maksudnya? Terus, bawel guys. Pas mulai lancar bahasa Indonesianya itu pas hamil itu ya. Pas hamil sama Tudor, ya udah mulai ngomong lumayan banyak, tapi semua orang masih bingung. Sampai sekarang sih kalau orang baru kenal saya dan baru dengar saya ngomong bahasa Indonesia,
Kenang suka bingung orangnya, tapi aku bilang nggak apa-apa, tenang, nanti lama-lama ngerti arti saya juga. Oh iya. Jadi pas saya kan sering kerja di luar kota waktu itu, sering keluar gitu. Terus Tina sama Mbak gitu, Mbak di rumah, ya harus komunikasi gitu kan. Iya benar. Komunikasi, ngobrol, lama-lama mulai lancar gitu ya. Iya Mulai betul. lancar. Soalnya tapi mereka masih sampai sekarang kadang-kadang suka ketawain saya. Sampai Angga itu di belakang kamera suka ketawain saya kadang-kadang. Soalnya ngomongnya kadang-kadang nggak jelas kan, atau jelas tapi nggak correct ya, nggak suka salah-salah gitu. Jadi learning by doing aja. Grammarnya masih berantakan kadang-kadang, terus tata bahasanya sama artinya juga masih salah-salah gitu. Makanya Bayu beberapa kali di YouTube juga aku ngomong, habis itu dia bilang artinya ini. Iya, kalau ngelihat video pas YouTube-nya Tina Bule pas di awal-awal itu kan Tina banyak ngobrol sendiri gitu. Nah itu masih susah ya, itu banyak di cut-cut susah itu. banget dan bikin saya stres banget. Bayunya bilang, aku tanya ini translationnya dari English ke bahasa apa ya? Terus dia bilang pakai bahasa Indonesia. Oke, mulai. Bikin saya Aku stres. lupa, aku harus tulis skrip ya, terus aku bilang bikin skrip dong. Jadi kira-kira susah nggak bahasa Indonesia? Ya susah nggak? Enggak, grammar itu sangat simple ya. Soalnya cuma ada present aja. Mau bilang future, bilang besok. Mau bilang past, bilang kemarin. Ya kan, jadi itu sangat gampang. Cuman yang bikin susah itu kalau sesimpel itu grammarnya buat saya sangat susah make it simple. Jadi suka bingung gitu, dan apalagi semua kata walaupun banyak ya mirip bahasa Rumania juga, tapi yang paling banyak nggak mirip sama apa aja ya kan. Nah, Rumania itu kita alfabetnya sama bahasa Indonesia. Dan bacanya juga mirip. A, B, C, D sampai Z itu ya. Terus pronunciation-nya, penyebutannya itu juga mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Jadi mungkin itu yang lebih mudah. Kalau Rusia kan hurufnya beda ya. Oh iya, dan juga accent-nya mereka, walaupun ada banyak orang yang bilang accent saya sangat mirip bahasa Rusia, tapi nggak tahu ya gimana saya lebih bisa gitu mungkin. Tapi sebenarnya aku dari pas sekolah aku lebih suka kayak foreign languages gitu, kayak English, kayak Prancis, dan aku suka belajar kayak bahasa-bahasa gitu. Kalau matematika, nah itu masalah. Jadi bisa berapa bahasa? Wow. English, bahasa Indonesia, bahasa Rumania, bahasa Prancis masih kalau diajak ngomong enggak terlalu bisa, soalnya aku nggak praktis bahasa Prancis itu. Tapi gramarnya masih bisa. Tapi udah mulai jago banget bahasa Indonesia sekarang. Ya kan? Jadi begitu guys. Jadi Tina nggak ada kursus, nggak ada les, nggak sekolah gitu. Tapi ya selama di sini udah 6 tahun. Pas tahun kedua udah mulai latihan-latihan, ngomong sama orang, sama lain-lain gitu, gimana supaya lancar gitu ya. Betul. Mau tahu rahasia saya dari mana saya belajar banyak banget bahasa Indonesianya juga? Siapa? Dari tutor guys. Soalnya kalau saya lagi kerja, kadang-kadang kalau Bayu kerja juga kan, kita tutornya sama babysitternya cuma bahasa Indonesia terus kadang-kadang dia tahu kata yang aku belum tahu, aku tanya Bayu langsung gitu artinya apa ya. Jadi saya dan tutor dua-duanya belajar bahasa Indonesia. Kayak goes. Iya, sepeda goes, dia bilang Dido mau naik sepeda goes. Aku gimana sih Dido mau goes sepeda. Iya. Tina nggak ngerti apaan tuh goes sepeda gitu. Aku pikir dia kasih nama sepeda itu goes. Kata Bayu, enggak.
itu memang namanya sepeda goes. Sepeda goes. Bukan, goes itu artinya di pedal gitu. Oh, oke. Artinya lagi goes gitu. Nah ini masih belum ngerti juga gitu. Apa artinya guys? Aku pikir salahnya babysitter, soalnya bilang go, you know, like go. Go. Jadinya goes. Oke. Gitu artinya. Ya, jadi seperti itu gitu. Jadi kalau saya masih belajar bahasa Rumania karena kurang latihan, di sini nggak ada yang bisa bahasa Rumania, jadi lama belajarnya. Iya, tahu nggak guys, Tudor bisa lebih banyak bahasa Rumania dari Bayu. Karena aku ya juga, guys. lebih banyak Betul ngomong juga, ya. sama Tudor juga bahasa Rumania nih ya. Gimana kalau aku mulai ngomong sama Bayu bahasa Rumania terus? Dia nanti bingung, miscommunication. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Betul. Kayaknya udah, soalnya sesimpel itu saya belajar bahasa Indonesianya. Walaupun prosesnya lumayan lama ya. Iya, kayak waktu itu pas lagi ke rumah Mbak Im ya. Mbak Im nanya-nanya pakai bahasa Indonesia, Tina nggak ngerti. Iya. Jadi sebenarnya belum juga. 100% Tina gitu, tapi Iya, pasti belum 100%. tapi masih latihan terus, tiap hari masih ngomong gitu. Masih belajar setiap hari. Ada masih banyak kata-kata yang belum dipahami gitu. Tapi ya mungkin lebih bagus seperti itu gitu kan, latihan dengan langsung praktek gitu. Betul. Ya, praktek. Jadi dapatnya bahasa sehari-harinya gitu ya. Bahasa Betul ya, sehari-hari bukan yang formal itu. Soalnya kadang-kadang aku suka translate di Google Translate, tapi kadang-kadang kayak beda gitu ngomongnya. Aku kayak bilang ke Bayu, kok gini, aku tahunya bahasanya begini, katanya enggak, itu bahasa formal. Di Google Translate. Iya. Oke, jadi itu dulu ya. Ya. Itu dulu, oke. Mudah-mudahan jelas semuanya yang nanya Tina Bule itu belajar di mana gitu, bisa bahasa Indonesia dari mana gitu. Belajarnya dari Mbak sama dari Tudor sama dari saya sedikit-sedikit gitu. Iya, Bayu, ampun deh itu. Bayunya mahal banget kalau mau sih. Soalnya Bayu nggak terlalu patient ya. Patient sih, nggak orangnya diam, patient, nggak marah, tapi aku walaupun ngomongnya salah, dia nggak koreksi, tahu nggak guys, sampai ketawain Mbak. Oke. Tapi nggak apa-apa. Jadi Mantap, kalau suka ya. video ini, Jangan lupa subscribe, like, dan komen. loncengnya juga ya. Subscribe Terima guys. kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Christina Suraya, Mbak Tina bareng dengan suaminya. Bagaimana Mbak Tina ini yang berasal dari negara Romania mampu lancar fasih berbahasa Indonesia. Jadi guys, ia sudah memberikan gambaran bahwa Mbak Tina ini sangat jago berbahasa Indonesia. Apa yang kita lihat sebentar tadi secara naturalnya guys, sangat-sangat fasih, kok lancar sekali ya guys ya. Nggak ada kursus, nggak ada sekolah, nggak ada kuliah, tapi mampu lancar berbahasa Indonesia. Itu adalah disebabkan karena adalah proses pembelajaran, ngomong-ngomong dengan sister, kayaknya baby sister ya kalau seperti begitu ya, dengan Tudor ya, dan juga dengan suaminya lah ya, sebab suaminya adalah orang Indonesia. Mbak Tina ini sangat bisa sekali pintar ya, dan juga beradaptasi juga. Beliau juga pada awalnya nggak tahu apa-apa, ngomongnya pun nggak tahu apa-apa, tapi lama-kelamaan ya bareng dengan orang-orang yang berada di sekeliling persekitaran dan sebagainya, pasti lumayan lah beruntung banget karena beliau dibantu oleh suaminya juga dalam menyampaikan bicara agar bicara bahasa Indonesianya itu lancar sekali ya, walaupun nggak berapa paham, tapi yalah pelan-pelan lama-kelamaan bisalah untuk lancar menyampaikan ataupun ngomong bahasa Indonesia. Jadi guys, bukan setakat bule dari Romania saja, tetapi bule-bule yang berasal dari negara Eropa juga, ya dari Brasil, dari Jerman, Denmark, ya dan sebagainya. Mereka juga berbeda-beda apa yang mereka tuturkan bahasa Indonesianya itu, sama ada melalui dari kursus, melalui dari sekolahnya, kuliahnya, ya ada juga yang ngomong-ngomongnya belajar secara online ya dengan teman-temannya dari Indonesia. Jadi bahkan itu sudah menunjukkan mereka sangat jago bicara mereka bahasa Indonesia. Actionnya juga seperti orang Indonesia guys. Nggak ada sekolah, nggak ada kuliah, nggak ada kursus, tapi mampu lancar fasih bahasa Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.